warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Salviana Trihardini dari kelas 11 Otomasi Schneider. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum materi pada pertemuan pembelajaran PLC di tanggal 8 Agustus 2025. Jadi, alur dari resum ini adalah pembelajaran yang saya dapatkan di hari tersebut, yaitu yang pertama, di awal kami mengenal mengenai jenis-jenis PLC, kemudian memahami konstruksi PLC, I/O PLC, menggambar rangkaian I/O seperti wiring diagram. Kemudian kami juga belajar bagaimana merangkai PLC pada trainer yang sudah tersedia dari awal, kemudian menjalankan program. Sebelumnya saya kilas balik kembali mengenai apa itu PLC. PLC merupakan singkatan dari Programmable Logic Controller, yaitu merupakan sebuah alat kontrol yang dirangkai sedemikian rupa untuk mengendalikan sebuah proses yang ada di industri secara otomatis melalui pemrograman yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian masuk kepada jenis-jenis PLC. PLC sendiri banyak jenisnya. Namun di sini saya akan membahas sedikit mengenai jenis PLC berdasarkan tipenya. PLC berdasarkan tipenya dibagi menjadi dua, yaitu ada PLC compact and modular. Perbedaan di antara keduanya adalah jika PLC compact itu dia sudah menjadi satu kesatuan dan tidak bisa diisahkan dalam satu modul gitu. Jika modular itu dia setiap komponennya, setiap itemnya itu bisa berpisah-pisah. Kemudian kalau di compact itu input outputnya itu sudah tetap. Kalau di modular itu dia bisa menambah input output. Jadi PLC modular itu lebih cocok untuk di industri, soalnya lebih kapasitasnya lebih besar dan harganya lebih mahal juga, lebih cocok untuk industri. Nah, kalau yang saya pelajari itu adalah PLC compact yang lebih sederhana untuk dipelajari bagi kami. Kemudian itu jika berbicara merek, PLC itu banyak mereknya, banyak sekali. Namun beberapa yang familiar bagi saya dan mungkin cukup terkenal juga di luar sana yaitu merek Siemens, Allen-Bradley, Omron, Mitsubishi, dan Schneider Electric. Nah, dari beberapa merek ini ada lagi tipe-tipenya, seri-serinya. Contohnya kayak yang saya pelajari itu merek Omron. Di Omron itu ada CP1E, CP1H, dan lain-lainnya. Itu juga dibagi-bagi lagi menjadi seperti N20DRA dan lainnya. Sebenarnya ketika kita memahami jenis-jenis PLC itu bukan sekedar kita memahami, kita tahu apa saja jenisnya, tetapi memahami jenis PLC itu agar kedepannya ketika kita berhadapan pada pekerjaan kita tahu PLC mana yang tepat untuk suatu pekerjaan yang kita jalankan. Pemahaman ini sangat penting karena PLC kan banyak jenisnya, ukurannya, dan kemampuannya yang berbeda-beda, jadi dapat kita sesuaikan agar pekerjaan kita lancar dan berhasil. Kemudian kita ke konstruksi PLC. Konstruksi, jika berbicara konstruksi itu mungkin biasanya kita kenal konstruksi PLC. Konstruksi itu sering kita dengar di bangunan, saya pribadi. Nah, lalu kalau saya pahami konstruksi itu kan seperti sesuatu yang menyusun, sesuatu yang membangun, seperti struktur mungkin ya, kurang lebih. Kalau di PLC itu susunan komponen PLC lebih tepatnya, menurut pemahaman saya.
bagaimana secara spesifik komponen tersebut mereka terhubung sehingga dapat membentuk satu unit penuh utuh yang memungkinkan untuk bekerja untuk menjalankan kontrol. Di sini adalah ini merupakan gambar bagian-bagian yang ada di dalam sebuah PLC, satu unit PLC. Di dalam unit PLC tersebut terdiri lagi dari beberapa item. Jadi banyak dari banyaknya item menjadi satu kesatuan. Jadi seperti itu. Di sini ada catu daya. Ini adalah port untuk catu daya gitu. Ada untuk ground. Ini merupakan terminal input. Di sini juga ada indikator dari terminal inputnya, lalu ada slot ekspansi, kemudian ada indikator output terminal, catu daya output. Di sini juga ada indikator status PLC, jadi apakah sudah aktif atau belum, nanti ada lampunya. Kemudian ada port peripheral, itu untuk menghubungkan program dengan PLC. Jadi dari perangkat seperti laptop, komputer, device seperti itu ke PLC melalui kabel USB. Di sini USB port. Kemudian ini internalnya. Juga ada konstruksi yang membangun di eksternal. Di sini ada power supply. Kemudian ada inputnya yaitu push button, kemudian outputnya adalah LED. Tapi sebenarnya ada lebih banyak dari ini, ada banyak macamnya, banyak sekali seperti switch, sensor, kemudian output ini ada kayak motor, solenoid, dan lain-lain. Tujuan mengenal konstruksi PLC. Sama seperti kita memahami jenis PLC, memahami konstruksi PLC juga lebih memudahkan kita dalam menjalani pekerjaan yang berhubungan dengan PLC. Sehingga kita dapat memanfaatkan PLC itu secara optimal dengan berbagai aplikasi di industri untuk otomatisasi. Lebih agar pekerjaan kita efisien dan kita mampu mengidentifikasi jika ada kesalahan-kesalahan yang ada ke depannya. Jadi kita sudah tahu langkah-langkahnya. Jadi memahami itu sangat penting. Kita harus mengenal dulu konstruksi jenis agar lebih memudahkan kita. Kemudian I/O pada PLC yaitu input dan output pada PLC. PLC itu mempunyai 3 elemen pokok. Dia berjalan, dia memproses, dia bekerja melalui input, proses, dan output. Di input memberi sinyal kepada proses, memberi perintah kepada proses. Kemudian proses menerima sinyal itu dari input, diproseslah di situ melalui prosesor ya seperti CPU. Kemudian dari prosesor mengirimkan sinyal ke output agar output dapat mengeluarkan keluaran yang sesuai dengan yang sudah diprogram di proses, yang sudah di proses tadi. Nah, kalau perangkat komponen output input itu banyak macamnya, diantaranya yang pertama itu ada push button, limit switch, photoelectric sensor, proximity sensor, rotary encoder. Juga ada di logic atau di pemrosesan itu, contohnya yang di PLC ini programmable logic control itu merupakan prosesornya dengan CPU yang ada di dalamnya sebagai otak. Kemudian di output ada lampu, motor, solenoid, conveyor, dan banyak lainnya. Jadi banyak sekali contohnya. Kemudian ini adalah wiring rangkaian 1 I/O pada PLC. Di sini merupakan wiring diagram yang saya sudah gambar. Nah,
Sebenarnya ini dapat dilakukan di software seperti Q-Electrotech, namun di sini saya jelaskan secara sederhana. Ini merupakan MCB, kemudian di sini adalah push button sebagai input, dan di sini power supply, dan yang ini adalah LED sebagai output. Ini merupakan terminal input, dan ini terminal output. Seperti ini fase dari sumber itu lewat MCB sebagai pelindungnya, kemudian dihubungkan ke L1 di PLC, kemudian netral dihubungkan ke L2 atau N di PLC. Di sini adalah groundingnya, dihubungkan ke grounding yang ada di input. Kemudian COM ini di sini memilih untuk mengambil dari sumber yang negatif, karena COM ini bersifat device, jadi kita harus memilih salah satu, memilih antara yang sumber plus atau sumber minus, agar tidak terjadi adanya short circuit, karena COM itu harusnya itu harus konsisten gitu. Jadi seperti itu, jadi harus salah satu, nggak boleh dicampur. Nah, ketika tadi COM sudah ngambil dari sumber negatif, kemudian di sini kita masukkan inputnya dari push button ini mengambil NO, yaitu normally open. Jadi normally open itu ketika arus itu, ketika kita menekan, arus akan terhubung, jadi dapat berfungsi. Namun kalau normally close itu ketika kita tekan itu dia tidak berfungsi, tidak menyala. Di sini karena tadi COM itu negatif, jadi dari input push button ini kita melalui sumber positif. Jadi seperti itu. Jadi ketika COM mengambil negatif, maka yang lain itu adalah positif. Kemudian ini outputnya, COM-nya juga sama tadi negatif, dan ini lampunya dihubungkan ke port yang ada di output. Jadi seperti itu kurang lebih pemahaman yang saya pahami, penjelasan yang dapat saya pahami. Saya masih memahami terus menerus. Kemudian ada sebelumnya, ketika kita sudah melakukan wiring rangkaian, ini merupakan sebagai panduan kita untuk ketika kita mengaplikasikannya ke trainer. Jadi kita sudah ada panduan agar lebih terarah. Dan ketika kita melakukan rakitan pada rangkaian, itu sebaiknya kita membuat tabel checklist supaya memudahkan kita dalam commissioning, pengecekan. Jadi tidak ada kesalahan. Jadi kalau ada salah tuh kita tahu di mana salahnya, jadi cepat untuk troubleshooting. Kemudian ketika kita sudah siap membuat rangkaian di trainer, saatnya kita melakukan pemrograman menggunakan, kalau Om Ron ini menggunakan CX1 programmer. Di situ nanti kita hubungkan program itu ke rangkaian, ke PLC-nya melalui kabel USB. Kemudian yang terakhir ini adalah keselamatan dalam bekerja. Safety first is the important thing when we do work, when we practice, because it's the important thing.
Pokoknya itu hal yang penting sekali, jadi harus kita perhatikan. Karena keselamatan adalah nomor satu dari apapun. Ketika kita baik dalam kompetensi, dalam hal lainnya, tapi safety tidak kita perhatikan, itu juga tidak seimbang, tidak baik. Jadi semuanya harus seimbang. Nah, keselamatan dalam bekerja itu yang saya ketahui ada 3 yang sangat penting. Yang pertama, keselamatan pekerja, keselamatan dari diri kita sendiri dulu, seperti memakai sarung tangan, memakai sepatu agar terlindungi dari arus-arus yang tidak terarah. Dan banyak lagi seperti baju wear pack dan lain-lainnya. Kemudian ada juga keselamatan peralatan. Selain diri kita, peralatan juga harus kita perhatikan, seperti memeliharanya, membersihkannya, mengeceknya, agar lebih proper ketika kita bekerja. Kemudian lingkungan juga sangat penting. Ketika kita bekerja di lingkungan yang kotor, yang berantakan, itu buat pekerjaan kita terganggu. Jadi, 3 hal ini merupakan satu kesatuan yang sebaiknya dilakukan dan tidak dipisah-pisah. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Saya mohon maaf sekali apabila penjelasan saya masih banyak kekurangannya, dan saya sangat menyadari itu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran juga bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.